Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Salam sehat dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu dosen serta pengguna Sepada UNS semuanya. Pada seri 2 sebelumnya kita sudah membahas yang pertama, yaitu bagaimana mengisi konten resource. Kemudian yang kedua adalah sudah men-setting completion, yang fungsinya adalah untuk menandai bahwa mahasiswa sudah melakukan aktivitas yang ada di Sepada. Oke, untuk selanjutnya pada seri 3 ini kita akan melanjutkan, yaitu mengisi konten pada bab yang kemarin dengan membuat forum diskusi. Nah, nanti yang pertama adalah bagaimana cara membuat forum tersebut, kemudian bagaimana cara men-settingnya, dan bagaimana juga cara memberi penilaiannya. Karena ada beberapa yang belum memanfaatkan forum ini dan belum juga memberikan nilainya. Oke, tidak usah banyak waktu lagi, kita langsung ke backup. Nah, kita login dulu ke Sepada dengan SSO. Silakan dimasukkan dulu SSO-nya. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sudah membuat course creator, sebagai course creator, maka di sebelah kiri di sini muncul mata kuliah yang kita buat. Nah, kemarin pada kasus kemarin, pada sesi 2 kemarin, kok tidak muncul? Karena Bapak Ibu belum dimasukkan ke partisipan. Otomatisnya sudah masuk ke partisipan. Tapi kalau terpaksa belum masuk, maka dimasukkan. Maka kalau sudah dimasukkan menjadi partisipan sebagai course creator, maka nanti di sini menu akan muncul di sebelah kiri. Oke, langsung saja kita buka course-nya tersebut. Nah, jangan lupa di sini klik turn editing on. Nah, di sini klik turn editing on. Nah, kalau sudah turn editing on, maka di sini ciri-cirinya itu ada seperti gambar-gambar seperti ini. Kemudian di sini juga ada tanda pensil-pensil ya, tanda pensil-pensil itu adalah cirinya adalah statusnya sudah turn editing on. Oke, kita akan melanjutkan, yaitu pada sesi kemarin kita sudah membuat bab 1, yaitu ada presensi, kemudian ada materi PDF, kemudian ada materi video, di mana materi video kemarin ada 2, yaitu menggunakan label, di mana kalau menggunakan label tidak bisa di tracking. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan materi video, itu kita masukkan di dalam page, sehingga mahasiswa yang sudah membuka video tersebut, maka akan ditandai secara otomatis. Nah, oke, kita akan membuat sebuah forum. Nah, ini sudah ada forum bab 1. Oke, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, kemudian kita akan membuat bagaimana cara membuat forum diskusinya. Nah, kalau sudah terediting on, maka di sebelah sini ini akan ada tombol add an activity and resource. Silahkan diklik. Di sini cari yaitu forum. Nah, forum itu adalah sebuah activity. Ya, boleh di activity di sini forum ada ya nanti ya. Nah, ini ada forum, atau di all saja lebih fleksibel. Nah, klik forum. Baik, nah di sini berikan nama forumnya. Nah, sekarang tujuan kita membuat forum itu bagaimana? Nah, itu adalah kita akan membuat sebuah diskusi. Nah, nanti kita yang akan contohkan itu ada 2. Ya, ada 2, yaitu forum yang sifatnya mahasiswa itu hanya bisa mereplay. Jadi tema itu yang memberikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, itu mahasiswa bisa mereplay, bisa membuat postingan. Nah, itu tergantung dari kebijakan Bapak Ibu dosen semuanya. Nah, contoh yang pertama, ini kita akan membuat bahwa mahasiswa itu hanya bisa mereplay saja, sedangkan temanya itu yang membuat dosennya. Maka di sini adalah namanya adalah misalkan diskusi bab 1 sesi 1 misalkan. Ini untuk membedakan saja, hanya nanti pada bab 1 itu ada diskusi ya, ada diskusi. Yang pertama adalah mahasiswa hanya bisa mereplay, yang kedua mahasiswa bisa mereplay dan bisa memposting. Nah, untuk contoh yang pertama ini adalah mahasiswa hanya bisa mereplay saja. Maka saya kasih nama adalah sesi 1. Nah, silahkan kemudian di sini kasih perintahnya. Atau apakah gitu ya.
Nah, ini saya memberikan sebuah perintah yaitu apakah perbedaan antara fungsi percabangan dan perulangan. Ini hanya mahasiswa bisa mereplay saja. Maka ini kita tampilkan ya. Nah, kemudian yang di sini di forum tipenya ya inilah yang akan membedakan. Nah, yang akan membedakan di sini. Jadi kalau hanya mahasiswa bisa mereplay saja itu kita menggunakan a single discussion. Tetapi kalau nanti mahasiswa bisa memposting, bisa mereplay, maka nanti kita menggunakan standar forum. Oke, contoh yang ada di sini kita menggunakan bahwa mahasiswa itu hanya bisa mereplay saja. Maka di sini saya menggunakan single discussion. Nah, kemudian jangan lupa bahwa nanti dalam diskusi itu mahasiswa itu akan dinilai tidak. Nah, akan dinilai tidak. Oke, kita lanjut dulu. Kita ke availability-nya bahwa ini nanti diskusinya itu mau disetting kapan sampai kapan ya. Silahkan di setting. Misalkan saya men-settingnya itu tanggal bulan Juli ya ini karena ini tanggal 8 Juli 2022. Oke, nah, saya setting seperti ini. Terus kemudian nanti cut off date-nya saya biarkan saja biar nanti diskusinya bisa lama. Tapi kalau Bapak Ibu mau men-setting bahwa diskusinya itu sampai tanggal berapa itu silahkan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah pada saat di restrict-nya. Nah, restrict di sini. Nah, contoh restrict itu adalah bahwa mahasiswa itu hanya bisa mengakses itu jika apa. Nah, gitu. Contoh di sini adalah rule-nya, misalkan saya akan membuat bahwa mahasiswa bisa diskusi itu dengan catatan harus sudah melihat video. Misalkan seperti itu. Maka di sini saya klik restriction, saya klik. Nah, maka yang namanya sudah melakukan itu namanya adalah di completion, ya gitu ya, completion. Maka di sini saya bahwa mahasiswa bisa mengakses diskusi ini itu dengan catatan add access restriction. Restriction-nya apa? Syaratnya apa? Saya klik add. Nah, syaratnya bahwa sudah pernah melihat video. Nah, sudah melihat video itu berarti activity completion, berarti dia sudah pernah melihat, sudah pernah mengakses. Gitu. Misalkan diskusinya hanya untuk kelompok A saja, maka saya pilih grup. Nah, grup, terus kemudian sini pilih A. Kemarin ada 2022 A dan B, gitu kan? Nah, gitu. Tetapi di sini saya adalah restriction-nya adalah kalau mahasiswa itu sudah melihat video. Jadi mahasiswa itu tidak bisa mereplay itu jika belum melihat videonya. Gitu. Tapi kalau tidak kita restrict, maka dia bisa diskusi tanpa harus melihat video. Tetapi alur yang ada di sini, saya akan mengeset bahwa mahasiswa itu bisa diskusi dengan catatan sudah melihat video. Maka di sini add restriction-nya itu pada activity completion. Nah, completion-nya yang mana? Ya, completion-nya kita cari yang sudah kemarin. Berarti ini pada materi video tutorial looping. Nah, ini saya klik yang ini. Klik. Nah, artinya bahwa di atas itu sudah ada materi video looping. Nah, itu adalah untuk yang restrict-nya. Jadi restrict itu adalah prasyaratnya. Nah, di sini completion. Nah, completion-nya itu adalah mahasiswa itu mau menandai sendiri atau komputer yang akan menandai. Nah, sebaiknya jangan mahasiswa sendiri, maka komputer yang akan menandai. Nah, untuk menandainya silakan dipilih yang show activity as complete when condition are met. Berarti artinya bahwa mahasiswa itu sudah pernah melihat di video tersebut. Oh, maaf ya, di sini berarti mahasiswa sudah mengikuti forum tersebut. Kemudian diklik. Nah, kemudian di sini misalkan kalau mahasiswa bisa diskusi dengan grade berapa ya silahkan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, ini biarkan saja, enggak ada masalah. Nah, terus kemudian itu dikatakan nanti sudah komplit, itu yang bagaimana? Apakah hanya cukup melihat saja? Nah, misalkan oh tidak, misalkan mahasiswa harus sudah melakukan create discussion, dia sudah memposting. Nah, tapi karena tadi judulnya adalah mahasiswa hanya bisa mereplay, maka syaratnya dia sudah dikatakan sudah selesai mengikuti forum, maka di sini silakan dicentang student must post replace. Nah, replace-nya syaratnya berapa kali? Nah, misalkan di sini isikan 2 kali. Berarti mahasiswa itu sudah mereplay forum 2 kali, itu dikatakan sudah selesai.
Nah, ini saya contohkan satu. Jadi mahasiswa kalau sudah mereplay satu kali berarti sudah dianggap dia sudah melakukan di forum gitu. Nah, kemudian apakah akan dinilai? Nah, akan dinilai. Nah, pada saat dinilai kita cari yaitu yang grade-nya. Nah, ini tadi adalah completion-nya ya, kita minimize dulu. Nah, kemudian kita akan melihat di ratingnya. Nah, ratingnya bahwa mahasiswa itu, oke, ini ratingnya sementara coba kita tidak kita aktifkan dulu, nanti dampaknya seperti apa. Nah, gitu ya. Sementara kita mengaktifkan yang ini dulu, yang dia harus sudah melihat video dulu. Oke, kita save and return dulu. Oke, kita mencoba untuk mahasiswa. Ya, kita mencoba untuk mahasiswa. Ya, mahasiswa. Kita kemarin baru ada mahasiswa satu ya. Ya, kita kemarin baru ada mahasiswa satu. Oke, kita lihat dulu apakah si mahasiswa itu mahasiswa itu sudah pernah melihat video, karena tadi kan syaratnya forum harus sudah melihat video. Oke, kita lihat dulu cara melihatnya. Kita klik, kemudian kita more, kemudian kita pilih report activity completion. Nah, ini adalah untuk melihat trackingnya ya. Coba mahasiswa satu itu sudah pernah melihat video belum ini? Nah, kita lihat di sini. Di sini bahwa mahasiswa tersebut materi video sudah ya ini ya. Ini berarti sudah, berarti mahasiswa ini nanti si mahasiswa satu ini dia bisa mengakses forumnya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah masuk ke mahasiswa satu, dia ambil praktek pemrograman berorientasi objek satu. Coba kita lihat ke diskusi. Nah, ke diskusinya. Nah, diskusinya dia diklik. Nah, di sini dia nanti bisa replay. Nah, dia bisa replay. Maka dia bisa replay. Nah, ini sebelum kita replay, ini mahasiswa kan sudah melihat ya ini ya. Coba kita lihat dari sisi dosen dulu. Kita refresh. Maka di sini mahasiswa itu belum dianggap selesai karena belum memposting atau belum mereplay satu kali. Oke, kita coba ke mahasiswa. Ya, coba kita replay. Ya. Nah, di sini. Ada dua kondisi atau lebih, sedangkan perulangan nah, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Saya submit. Nah, ini berarti si mahasiswa ini mahasiswa satu dia sudah mereplay. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi dosennya. Nah, kita lihat di sisi dosennya, kita refresh. Nah, maka mahasiswa di sini sudah dianggap selesai. Nah, sekarang kita coba untuk mahasiswa 2. Ya, supaya ada tambahan lagi. Kita logout. Ya, saya kasih login dulu dengan mahasiswa 2. Nah, mahasiswa 2 di sini dia belum praktek pemrograman berorientasi objek belum ngambil, maka di sini dosen harus memberikan linknya dulu. Ya, linknya dulu. Kita berikan linknya kepada mahasiswa tersebut untuk enrollment. Nah, ini mahasiswa harus masukkan enrollmentnya. Kemarin namanya kelas 2022A. Nah, oke, di sini mahasiswa sudah mengambil. Coba kita lihat dari sisi dosen. Coba klik partisipan, mestinya nanti ada 3. Nah, dosennya sendiri, kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang baru saja. Nah, coba kita lihat bahwa mahasiswa yang kedua di sini adalah namanya Andika di sini. Ini dia belum pernah melakukan apa-apa. Coba kita lihat pada reportnya, completionnya, kita klik more, kemudian kita klik
user report ya, report activity completion. Nah, coba kita lihat. Di sini mahasiswa tersebut belum pernah melakukan apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau dia belum pernah melakukan apa-apa, ya, belum melakukan apa-apa, kita lihat dulu di sini, di diskusi tadi, di forum, apakah dia bisa mengeklik forumnya. Nah, tadi syaratnya kan, syarat mengeklik diskusi itu harus sudah melihat video. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah muncul, tapi dia tidak bisa ngeklik. Nah, dia tidak bisa ngeklik. Karena apa? Karena syaratnya ikut diskusi itu harus sudah melihat video. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi dosen, bahwa mahasiswa 2 ini belum pernah melakukan apa-apa. Nah, itu adalah fungsi dari restrict, itu adalah kita membuat ritme pembelajaran itu lebih baik. Nah, baik, di sini coba kita mahasiswa 2 kita mencoba untuk coba melihat videonya. Ya, klik video. Nah, ini sudah melihat videonya. Nah, kalau sudah melihat video, coba kita lihat apakah dia sudah bisa untuk melihat diskusinya. Oke, kembali ke sini. Nah, diskusinya. Nah, sekarang dia bisa melihat diskusinya, bisa klik diskusi ini. Klik. Nah, maka dia bisa diskusi. Jadi, syaratnya dia ikut diskusi adalah dia sudah pernah melakukan atau melihat videonya. Nah, di sini adalah sudah melihat video, kemudian dia bisa diskusi. Nah, kemudian dia bisa mereplay. Nah, maka di sini silakan di replay. Nah, ini adalah kalau percabangan dengan fungsi if, sedangkan sebentar, ini ada dakdok. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit gangguan. Ya, jadi di sini kita akan mencoba untuk membalas bahwa mahasiswa ini kita sudah mereplay. Nah, ini hanya contoh saja ini ya. Kita klik submit. Nah, kemudian kita lihat bahwa dari sisi dosen di sini bahwa nah di sini sudah bahwa melihat video itu sudah ada, kemudian di sini adalah diskusi juga sudah ada. Nah, itu adalah settingan bahwa completion-nya itu tadi sudah berjalan dan restrict-nya juga sudah ada. Jadi syaratnya bahwa mahasiswa itu bisa melakukan diskusi itu dengan catatan harus sudah melihat video. Nah, itu adalah dengan menggunakan restrict. Nah, cuman sekarang bagaimana cara menilainya? Nah, cara menilainya adalah kita klik di diskusinya. Nah, kita klik diskusinya. Coba kita lihat di diskusinya. Ini sebagai dosen bisa melihat ke dalam ya. Diskusi bab 1. Nah, kita akan memberikan nilai yang ada di sini. Nah, kita akan memberikan ada yang nilai di sini. Itu ternyata di sini tidak ada slot untuk penilaian. Nah, supaya ini ada slot untuk penilaian, maka settingnya harus kita rubah. Nah, kita coba kembali lagi ke settingan tadi, ke settingan di forum tadi. Oke, kita lanjutkan settingan tadi ya. Nah, di sini kita klik di forumnya tadi. Di forumnya kita edit setting lagi. Kita klik edit setting. Ya, kita tunggu dulu bahwa, nah di sini nanti ada yang namanya rating. Nah, rating sini silahkan diklik. Rating sini, nah di sini karena apa? Agregat tipenya adalah no rating. Itu artinya bahwa tidak ada penilaian. Nah, di sini silahkan diklik agregat tipenya. Di sini adalah oke, untuk memunculkan bahwa
tadi forum ada nilainya, nah silahkan Anda menuju ke settingan ini, ya, settingan kembali lagi ke settingan awal. Di sini ada agregat tipenya, itu silahkan Anda pilih jangan no rating. Kalau no rating itu kan tidak ada penilaian, maka sini silahkan dipilih. Nah, kalau di sini saya umumnya menggunakan maksimum rating. Jadi maksimum rating itu misalkan nanti mahasiswa itu melakukan replay 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan masing-masing nilainya itu berbeda-beda, maka kalau maksimum rating itu adalah mengambil nilai yang tertinggi. Tetapi kalau yang minimum rating itu berarti nanti kalau nilainya banyak, itu berarti yang diambil adalah yang terkecil. Ya, gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan yang maksimum rating. Nah, kemudian nanti penilaiannya seperti apa? Saya penilaiannya pakai poin atau pakai angka. Kemudian nilainya berapa? Maksimal. Saya misalkan pakai 100 ya. Nah, di sini untuk kategorinya kita abaikan dulu. Nah, kemudian kita klik save and return lagi. Nah, kenapa kok belum kita setting yang tadi? Ini hanya untuk membuktikan atau menampilkan apa sih perbedaannya dan bagaimana cara memberikan settingan untuk penilaiannya. Oke, kita refresh lagi. Kita lihat di diskusinya. Nah, di diskusinya. Nah, sekarang kita lihat mahasiswanya. Nah, di sini mahasiswa sekarang kita sudah bisa memberikan nilainya. Misalkan di sini, oh dia menilainya, misalkan mahasiswa ini nilainya misalkan berapa? Misalkan maksimal 100, maka ini saya kasih misalkan 90, misalkan 95. Nah, kemudian yang satunya lagi, ini siapa ini? Si Andika. Kalau ini kan si Anton ya, ini si Anton nilai 95, kemudian si Andika nilainya misalkan saya kasih nilai 82 misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana cara memberikan nilai pada forum. Jadi, nanti mahasiswa dalam melakukan aktivitas di dalam forum, Bapak Ibu bisa menilainya. Nah, model penilaiannya mau seperti apa? Mau yang terkecil, terbesar, atau rata-rata itu silahkan dipilih. Nah, ini adalah menggunakan forum itu dengan mahasiswa hanya bisa mereplay saja. Sehingga tema yang ada di sini, tema utama itu yang membuat adalah si dosen. Nah, itu adalah dengan menggunakan yang simple. Nah, kemudian kita mencoba cara yang kedua, ya, kita kembali lagi ke mata kuliahnya. Ya, ini tadi kan diskusi sesi 1 itu adalah mahasiswa hanya bisa mereplay. Nah, sekarang kita mencoba activity lagi, yaitu sama dengan forum. Ya, dengan forum. Ya, forum. Nah, kemudian di sini namanya adalah diskusi bab 1 sesi 2. Nah, sesi 2 ini maksudnya adalah nanti mahasiswa bisa melakukan posting dan bisa melakukan replay. Nah, diskusi untuk menggali informasi terkait materi bab 1. Nah, maka di sini nanti mahasiswa bisa memposting dan bisa mereplay. Di sini menggunakan standar forum. Kalau tadi kan simple, sekarang menggunakan yang standar. Oke, available ini sama seperti tadi, silakan. Kemudian ratingnya, kita bisa melihat ratingnya nanti menggunakan misalkan maksimum, ya. Kemudian restrictnya untuk sementara ini restrictnya saya abaikan saja supaya tidak mengeset. Atau restrictnya dengan syarat sudah pernah melihat ya, pernah melihat video tadi, berarti sudah bisa melihat di postingan yang satu tadi. Nah, berarti sini kita mahasiswa sudah materi video. Oke. Kemudian kita save and return. Nah, jadi sama ya nanti ya. Sama, bedanya yang kedua itu adalah mahasiswa bisa memposting. Oke, kita menuju ke mahasiswa. Ya, ini adalah sesi mahasiswa ya. Saya refresh dulu. Kemudian dia ke pemrograman implementasi objek lagi. Ya, karena syaratnya sesi 1 dan sesi 2 itu sama, maka kalau sudah bisa diskusi bab 1, maka dia bisa diskusi bab 2. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, silakan Anda diskusi. Nah, berarti di sini dosen membebaskan mahasiswa untuk membuat postingan. Jadi di sini kalau yang di simple tadi tema itu yang memberikan dosen. Tetapi kalau yang kedua itu adalah
mahasiswa bisa memposting. Oke, diklik dulu ini. Nah, ini berarti mahasiswa ini adalah bisa memposting. Nah, di sini ada grupnya. Berarti nanti dia bisa memposting itu bisa untuk grupnya atau all partisipan. Nah, jadi bisa nanti dibuat untuk seperti itu. Nah, ini silakan dibuat untuk karena tadi adalah grup A, berarti nanti bahwa postingan ini hanya bisa dibaca oleh si mahasiswa yang kelompok A saja. Oke, kita buat diskusi. Silakan. Tolong dijelaskan fungsi percabangan dan perulangan. Nah, berarti dia bertanya. Nah, dia bertanya, misalkan di sini, oh ini ya, ini pesannya ya, ini saya copy dulu aja. Nah ini adalah judulnya adalah perbedaan percabangan dan perulangan. Nah, pesannya adalah tolong dong dijelaskan, misalkan, tolong dong dijelaskan apa perbedaan fungsi percabangan dan perulangan, kayak gitu ya. Kemudian mahasiswa ini mengepost, nah maka dia sudah bisa memposting. Nah ini adalah mahasiswa yang Andika tadi adalah mahasiswa yang kedua. Oke, coba kita lihat, yaitu kita logout mahasiswa yang pertama. Nah, coba mahasiswa yang pertama. Kita login, mahasiswa yang pertama login. Nah, apakah dia bisa memposting dan juga mereplay? Nah, gitu ya. Ini gagal ini. Oke. Nah, sekarang dia menuju ke bab 1, kemudian dia menuju ke diskusi sesi 2. Maka dia bisa melihat, maka di sini, karena ini ternyata yang mahasiswa pertama tadi ada kelas B ya ini ya. Tadi yang satu ada kelas A, jadi tidak bisa saling melihat. Oke, bagaimana caranya dosen bahwa mahasiswa B ini dipindah ke kelas A? Nah, jadi caranya gini. Ini sisi dosen ya ini ya. Silahkan Bapak Ibu menuju ke partisipan. Kemudian di sini bahwa Anton itu ternyata kelas B dan Andika itu adalah kelas A. Nah, jadi makanya tadi formnya tidak nyambung. Oke, berarti ini kita rubah. Caranya adalah di kelas ini kita edit. Nah, kita edit, kita tambahkan kelas. Nah, ini kok. Ini kelas B, ini menjadi kelas A. Nah, kemudian tekan tombol disket ini. Nah, berarti antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 ini adalah satu kelas sekarang. Ya, satu kelas. Oke, kita refresh dulu. Kita refresh. Tadi si mahasiswa ini kan kelas B ya. Dia sudah dirubah menjadi kelas A. Oke, kita menuju ke ini lagi. Kita menuju ke diskusi sesi 2. Nah, ini dia sudah ke diskusi kelas 2. Nah, maka dia diklik aja judul ini, bahwa judul ini adalah yang posting adalah mahasiswa yang kedua tadi. Silahkan diklik. Nah, diklik, maka dia nanti bisa mereplay. Nah, mereplay di sini. Ya, jelas beda dong, misalkan ya. Kan kalau percabangan bisa pakai if, sedangkan perulangan bisa dengan for, while, dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Nah, gini. Nah, bahwa mahasiswa 2 ini dia memposting miliknya mahasiswa yang satu. Dan dia itu pun nanti juga bisa memposting. Ya, bisa memposting. Coba ini tadi kita pastikan dulu bahwa mahasiswanya itu sudah sama-sama kelas A ya ini ya. Oke, 2002A. Kemudian kita lihat mahasiswanya. Ke sesi diskusi bab 1. Nah, bahwa sebentar ya. Kita melihat ke yang sesi 2.
Nah, dia bisa membuat postingan, ya, bisa membuat postingan. Kalau tadi kan dia mereplay postingan temennya, ya sekarang dia bisa membuat postingan. Nah, contoh di sini. Contoh perulangan misalkan. Untuk lebih jelas, tolong diberikan contoh penggunaan perulangan. Nah, contoh seperti ini. Maka dia bisa posting. Nah, dia bisa posting. Akhirnya di sini nanti ada dua postingan. Yang satu yang posting si Andika, kemudian contoh yang kedua itu adalah mahasiswa yang kedua. Nah, nanti mahasiswa yang pertama bisa memposting yang ada di sini. Nah, itulah adalah perbedaan kita menggunakan simple forum, kemudian yang kedua adalah menggunakan standar. Jadi kalau simple, mahasiswa itu hanya bisa mereplay, kemudian kalau standar itu mahasiswa bisa memposting dan bisa mereplay. Nah, kemudian kalau dari sisi dosen, tinggal diklik saja. Nah, diklik saja untuk yang diskusi yang kedua. Nah, diskusi kedua, misal kamu diberi nilai. Nah, diberi nilai, maka diklik dulu diskusinya. Masing-masing jawaban, masing-masing itu akan kita nilai. Misalkan contoh yang ada di perbedaan ini. Nah, maka di sini, nah ini kita kasih nilai. Oh, nilainya misalkan 97. Kemudian kalau yang ini nilainya adalah 83. Nah, seperti itu. Nah, semua forum-forum itu baik postingan atau replay bisa dinilai. Nah, kemudian hasil nilainya yang terakhir itu yang diambil yang mana? Apakah yang tertinggi, yang terendah, ataukah rata-rata? Itu tergantung dari dosennya masing-masing. Nah, itu adalah fungsi dari forum dan kita bisa memberikan penilaian terhadap forum tersebut sehingga dosen dalam pemberian nilai akhir itu nanti banyak komponen yang bisa kita ambil di sana. Salah satunya adalah forum. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian dulu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di lain hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.